mataku tetap ku hidup bagimu, mataku tetap memohon. Benar Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, jumpa lagi bersama kami dalam Mesbah Keluarga. Saudara, dunia tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Kenapa? Karena memang kekristenan itu bukan agama, tetapi kekristenan adalah gaya hidup. Amin saudara. Kita nyanyikan pujian ini saudara. Yesus kau kebenaranku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku nyatakan janji-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Inilah janji kami Tuhan, kalau kami hidup, amin, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan Yesus kau kebenaran. Mari saudara, saya ajak kita semua bernyanyi. Yesus kau kebenaran. Katakan yang menyelamatkanku, yang menyelamatkan. Benar Tuhan, Yesus yang memberikanku hidup. Amin. Dan pengharapan.
ku nyatakan janjiku kepadamu. Amin Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap benar Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kalau ku Yesus, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, saya katakan bahwa kekristenan itu bukanlah sebuah agama, bukan sebuah filsafat, tetapi sebuah hubungan dan gaya hidup. Amin. Karena itu saudara, seperti lagu tadi mengatakan, kalau kita hidup untuk Tuhan. Amin. Biarlah mata kita selalu memandang kepadanya dan hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Hanya Tuhan penolong kita satu-satunya yang sanggup membawa kita sampai pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Dia tidak melihat masa lalu kita, tapi Dia selalu melihat kita di masa depan. Ingat bahwa kekristenan adalah hubungan yang sangat pribadi dengan Bapa kita. Gaya hidup kita kiranya menjadi gaya hidup yang selalu berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kekristenan telah mematikan semua keinginan-keinginan dunia. Dan kalau kita hidup memang sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada satu lagu yang kita nyanyikan sebagai persiapan kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita datang lagi lebih sungguh kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Amin. Benar Tuhan. Hidup ini ku letakkan
Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Katakan ku telah mati, ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, saudara. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Amin. Kau membayar dosaku. Haleluya. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus hidupku. Amin. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Saudara, lagu ini sangat luar biasa. Karena itu saudara jangan berdiam diri. Mari saudara yang bersama saya, bersama kami di Mezbah Keluarga malam ini, mari kita nyanyikan lagu ini, saudara ya. Katakan bukan dengan barang fana, saudara ya. Haleluya. Amin. Betul. Tuhan luar biasa. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang cenderung berdosa. Bukan dengan barang yang fana, saudara, tetapi dengan darahnya. Oh haleluya. Bukan dengan emas dan perak. Benar Yesus. Menebus diriku dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
yang kau ingini. Katakan ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ini Tuhan. Hidup ini Benar. Kami letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Amin. yang Kau ingini. Ini kerinduan kami Tuhan. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku. Jadilah padaku Seperti yang Engkau kehendaki. Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Benar, jadilah pada kami apa yang Engkau kehendaki. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Sebab hidup kami hari ini bukan lagi kami, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Hidup kami telah ditebus, kami telah dibebaskan dari belenggu dosa. Kami memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kami tahu bahwa kekristenan itu bukan sebuah filsafat, bukan sebuah agama, tetapi gaya hidup dan hubungan yang mesra dengan Tuhan. Kami mau menjalin hubungan yang intim dengan Engkau. Itu sebabnya Tuhan di mesbah keluarga ini, kami mau letakkan hidup kami. Terima kasih, kami mau baca firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama. Bukan sebuah filsafat. Tetapi sebuah hubungan dan gaya hidup. Dan inti dari gaya hidup itu ialah kasih. Apa saudara? Kasih. Yohanes 15 ayat 17. Kita akan melihat di Yohanes pasal 15 ayat 17. Ya, apa bunyinya? Ya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, inilah perintahku. Perintah siapa? Perintah Yesus kepadamu, kepada saudara dan saya. Kasihlah seorang akan yang lain. Nah, saudara, ya, ini hebatnya kekristenan, ya, kasih. Sehingga walaupun kita dihujat, dicaci maki, kita tidak ada dendam, kita tidak ada kepahitan, kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kenapa? Karena kasih. Kalau kita baca di dalam Galatia, apa itu kasih? Ya, ada buah-buah kasih, ya. Di Galatia, saya akan bacakan untuk saudara. Galatia pasal ada buah-buah roh di sana, ya. Tetapi kalau kita lihat dulu ya di sebelum ke Galatia, ada di Korintus ya, saya ingat di Korintus tentang kasih. Nah, apa itu kasih? Nah, ini dia, ya. Kasih. Kasih itu sabar. Nah, ini dia ya.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat tidak akan sempurna, tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara perhatikan di sini ya. Kasih. Ya, inti dari gaya hidup kita adalah kasih. Maka sangat jelas saudara ya, dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Maka saudara lihat ya, ciri orang Nasrani itu adalah kasih. Ya, kasih dan santun dan penuh kasih. Ya saudara ya, di kitab saya yang lama disebut begitu saudara ya. Jadi gaya hidup seorang Kristen adalah kasih. Perintah Yesus yang kita baca tadi di Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain. Tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang latar belakangnya. Akan yang lain. Maka walaupun kita dihujat, ya kan, dicaci maki di YouTube ya, mungkin di komen sini juga ada yang memberikan komentar yang tidak baik, tapi kita tidak akan pernah membalas ya. Ya kenapa? Karena gaya hidup kita adalah kasih. Allah kita itu kasih ya. Maka kasih itu akan nampak dalam kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Allah. Nah, karena itu saudara, mari kita terapkan dalam hidup kita ya kasih ini. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3 ya, di sana coba kita lihat. Ya. Roma pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 3. Anak saya akan membacakan. Ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Nah, saudara, kasih ya dikatakan di Korintus tadi ya, di Korintus pasalnya yang ke-13 ya tentang kasih ya. Dikatakan kasih itu sabar. Bahkan kalau saudara baca dari ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, untuk apa bahasa-bahasa yang indah? Ya, saudara menguasai bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa apa lagi? Bahasa roh. Ya, saudara. Ya, bahasa apa saja saudara boleh kuasai, tetapi bahkan di sini bahasa malaikat sekalipun, kalau kita tidak punya kasih, ya, itu tidak ada artinya, ya. Bahkan dikatakan jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan di dunia ini. Ya kan? Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna,
untuk memindahkan gunung. Tetapi ya, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di ayat 3 lebih dahsyat lagi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, tidak ada faedah, tidak bermanfaat. Karena itu dikatakan di sini kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, ya, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang sopan dan seterusnya. Nah, saudara, karena itu mari kita memiliki kasih, ya, kita juga yang kuat, wajib hukumnya menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan mencari kesenangan sendiri. Ini gaya hidup kita, saudara, ya. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Demi apa? Demi kebaikannya untuk membangunnya. Ini gaya hidup, saudara, ya. Gaya hidup kita. Bahkan kalau kita lihat di Galatia, ya, Galatia di pasalnya yang kelima, ya, tadi saya katakan ada buah-buah roh di sana, ya, dijabarkan dengan luar biasa di Galatia pasalnya yang kelima, ya, ayat 22 kalau nggak salah, ya, ya. Buah roh ialah kasih. Nah, ya kan? Buah roh adalah kasih, ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi inilah gaya hidup kekristenan. Nah, kalau gaya hidup ini yang kita terapkan di Indonesia, maka amanlah negeri ini. Ya, tentramlah negeri kita. Ya, maka makmurlah negeri ini. Ya, saudara, lihat pemimpin kita, Bapak Presiden Jokowi yang luar biasa. Walaupun dicaci maki, ya, dihina, direndahkan, tetap senyum. Ya, dengan gayanya yang luar biasa. Waduh, rasanya bahagia punya pemimpin seperti Pak Jokowi, ya. Kita wajib berdoa untuk beliau. Kalau bisa dipilih lagi, saudara, ya. Ini bukan kampanye, ya. Ya kan, kalau bisa dipilih lagi, tapi undang-undang tidak mengatur hal itu, saudara. Ya. Nah, ini luar biasa. Maka kita akan melihat Indonesia ini akan maju, akan makmur, ya, karena negara ini negara yang bangsa yang kaya. Budayanya kaya, bahasanya kaya, ya kan? Warna kulitnya juga kaya, saudara, ya. Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang abu-abu, ya kan? Ada yang putih tua, ada yang putih muda, ada yang coklat, ada yang kuning, ya kan? Ada yang kuning, orang bilang sawo matang. Itu seperti apa sawo matang itu, ya? Ada yang kuning langsat, ya. Ntar kalau saya kuning apa nih, ya? Kuning belang-belang. Saudara, ya. Jadi mari kita memiliki gaya hidup ini, kasih. Ya, tidak ada cemburu, tidak ada dendam, ya. Tidak melakukan hal-hal yang senonoh begitu, ya. Tidak senonoh, ya. Haleluya. Waduh, saudara, pokoknya kalau kita menerapkan gaya hidup kasih ini, ya, maka saudara dan saya, kita semua akan melihat jayalah bangsa ini. Amin. Kita melakukan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Tapi Pak Pendeta, hari-hari ini kalau yang positif itu tidak baik.
Kalau positif itu harus di apa? Harus di isoma, ya kan? Iya. Harus di isolasi mandiri atau di tempat pemerintah. Yang bagus hari ini katanya negatif. Iya kan? Kalau dulu saudara ya, yang positif itu baik. Tapi hari ini katanya yang negatif itu yang baik. Dulu negatif itu jelek, sekarang itu yang baik, ya. Nah, saudara ya, kenapa COVID-19 ya? Haleluya. Nah, tapi saya mau katakan mari kita memiliki gaya hidup ini ya. Gaya hidup adalah kasih, gaya hidup kasih. Inti dari gaya hidup kita sebagai orang percaya adalah kasih. Ya. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan ya, tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat, menjadi garam. Kenapa saudara? Karena memang kekristenan itu pada awalnya adalah sekelompok orang yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Sehingga orang berkata, oh mereka Kristen. Nah itu di mana? Di Kisah Rasul ya, di Kisah Rasul pasalnya yang ke-11 ya. Mulai dari ayat 24. Saya akan bacakan untuk saudara Kisah Rasul pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Dikatakan begini. Kisah Rasul pasal 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah seorang baik. Bukan hanya baik, tapi penuh dengan Roh Kudus dan iman. 3 hal, baik, tidak cukup baik. Baik itu relatif. Baik menurut saudara belum tentu baik menurut saya, sebaliknya kan. Baik menurut Indonesia belum tentu baik menurut negara lain. Ya. Baik menurut golongan tertentu, golongan A, yang lain belum tentu. Ya. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, baik itu tidak cukup. Tapi di sini katakan penuh dengan Roh Kudus, ya, penuh dengan Roh Kudus, artinya Roh kebenaran. Maka kebaikan yang dia miliki adalah kebaikan dalam koridor kebenaran, dan juga dia katakan punya iman, ya, iman. Kalau punya iman berarti dia tertuju kepada Tuhan, fokusnya sama Tuhan. Ya, orang beriman itu fokusnya sama Tuhan. Ya, beda dengan beragama. Ada banyak orang beragama tapi kurang beriman, bahkan tidak beriman. Kenapa? Karena kalau orang fokusnya pada agama, kalau dia beragama, dia fokusnya sama agama, sama lembaga agamanya, sehingga orang yang berbeda agama dianggap rival, ya, yang mesti dihancurkan, ya, darahnya halal. Nah ini orang-orang beragama. Ya, dan kadang-kadang orang beragama nggak bertuhan gitu kan. Tetapi saudara, kita ini orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman, dia fokusnya sama Tuhan. Orang yang beda agama, beda denominasi, beda gereja, ya beda semuanya, dilihat sebagai orang yang patut, yang perlu dikasihi. Nah itu dia saudara ya. Jadi inti dari gaya hidup kita adalah kasih. Waktu kita memiliki kasih, maka cara pandang kita itu berbeda. Tuhan kita Tuhan yang Maha Kasih. Nah, dikatakan di sini di ayatnya yang ke-26, mereka, siapa mereka itu? Yaitu murid-murid Yesus dan juga orang-orang yang baru percaya kepada Yesus, termasuk di dalamnya ada Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Apa itu Kristen? Kristen itu kalau sudah cari di kamus teologi pasti merujuk pada kata Kristus. Ya, Kristus artinya yang diurapi. Nah, maka sebagai orang Kristen, maka kita hidup sebagai orang yang diurapi gaya hidup. Gaya hidup yang menerapkan tentang kasih.
Orang yang diurapi itu penuh kasih, ya. Makanya Yesus disebut Yesus Kristus, ya. Kristus artinya yang diurapi, ya, atau Almasih atau Mesias. Nah, karena itu saudara, mari kita terapkan pola hidup kita, yaitu gaya hidup kita adalah kasih. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberikan kita pencerahan, ya, sehingga benar-benar kita dalam hidup ini, selagi kita hidup hari ini, ya, ada banyak orang tidak lagi memiliki hidup hari ini. Mari kita pakai hidup ini sebagai kesempatan untuk menerapkan gaya hidup kita. Amin. Ya. Haleluya. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hingga saatnya nanti Tuhan berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hingga saatnya nanti Tuhan berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat karena kami menerapkan gaya hidup yang berbeda dengan dunia, tetapi gaya hidup yang benar-benar sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman-Mu, yaitu kasih. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami lepaskan pengampunan orang-orang bagi orang-orang yang mengecewakan kami. Kami cabut segala akar pahit dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Kami bebas dari rasa cemburu, dendam, dan kepahitan di dalam nama Yesus. Kami cabut segala roh dengki, roh iri di dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari hidup kami Engkau ubahkan menjadi hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh berkat, hari-hari di mana kami menikmati mujizat berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan kami raih.
Terima kasih untuk hari yang sudah kami lewati dengan seluruh aktivitas yang kami sudah lakukan. Dan malam ini tiba, kami akan beristirahat tidur, berikan tidur yang baik. Kami dilindungi, dijaga oleh pasukan malaikat surga. Saat tidur Engkau mengerjakan sesuatu yang baik, rancangan-Mu bagi kami, untuk kami raih hari esok. Terima kasih, ada harapan bagi kami di dalam Engkau. Esok kami ada karena Tuhan yang mengadakan. Itu sebabnya kami buang semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan hari esok, akan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan duniawi, hal-hal yang berhubungan dengan jasmani, karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa yang menyediakan semuanya bagi kami. Kami tidak khawatir tentang apapun juga, sebab Bapa pelihara kami secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati semua mereka yang mengikuti mesbah keluarga ini, yang hari ini maupun yang nanti akan mengikuti sesudah ini. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati ekonomi mereka, diberkati anak cucu mereka, diberkati pasangan suami istri, usaha, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa pada mesbah keluarga berikutnya. Yesus berkati kita semua. Shalom.